Halo, selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini kita akan bahas sedikit ya. Kenapa sih kok Bitcoin itu dia memiliki nilai? Kenapa Bitcoin dapat memiliki nilai dan bagaimana caranya kita menilai Bitcoin tersebut? Maksudnya indikator apa yang bisa kita gunakan? Nah, salah satunya untuk menilai Bitcoin itu adalah dia punya kemampuan untuk memiliki kelangkaan atau scarcity ya. Dan nanti scarcity ini juga bisa dilihat dari rasio stock to flow. Nah, apa itu rasio stock to flow akan kita bahas melalui video presentasi ini ya. Disclaimer dulu, untuk presentasi ini hanya sebagai informasi saja, bukan sebagai financial advice atau rekomendasi finansial. Presentasi ini hanya digunakan untuk sharing informasi ya. Oke, jadi kadang-kadang tuh ada yang bertanya ya, kenapa kok Bitcoin itu memiliki nilai? Oh, karena dia langka atau dia skar ya, dia langka. Loh, kalau gitu emas juga langka, kenapa emas juga bernilai? Nah, jadi kalau banyak orang yang bertanya atau ditanya loh, kenapa emas juga bernilai? Karena semua orang menerima emas. Ya betul, semua orang menerima emas, cuman kenapa dia bisa menyimpan nilai? Kan orang bilang kalau wah, emas itu inflation, melawan inflasi. Kita menyimpan uang, kita membelikan emas itu bisa melawan inflasi karena dia sifatnya menyimpan nilai. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa kok emas bisa menyimpan nilai? Terus kemudian, oh, Bitcoin juga bisa menyimpan nilai. Loh, tapi kan nilainya Bitcoin itu kalau secara fiat kan dia naik turun, fluktuatif, volatilitasnya tinggi. Nah, kita melihatnya dari sudut pandang dari kelangkaan ya. Jadi baik Bitcoin dan emas, dia itu punya scarcity atau kelangkaan yang lebih baik dibandingkan dengan aset lainnya. Contohnya apa? Contohnya fiat tadi. Jadi ketika kita memiliki fiat atau kita memiliki uang seperti dolar, terus euro itu tadi, kemudian kita belikan atau kita ubah bentuknya dalam bentuk emas atau Bitcoin, dia dapat menyimpan nilai. Loh, berarti fiat tadi dia tidak bisa menyimpan nilai? Iya, karena fiatnya itu tadi dia tidak langka. Sebab salah satu premis dari uang yang baik itu harus memiliki kelangkaan atau dia scarcity. Nah, untuk scarcity itu tadi, dia bagaimana cara kita melihat scarcity dari sebuah benda yang disebut dengan uang tadi. Nah, nilai scarcity itu kan di masing-masing barang atau di masing-masing item, di masing-masing apapun yang ada di dunia ini tuh bisa dilihat. Jadi fiat dia juga punya scarcity. Nah, gold juga punya scarcity, Bitcoin juga punya scarcity. Tapi scarcity dari tiga hal ini memiliki tingkat yang berbeda-beda. Loh, kalau tingkat yang berbeda-beda, bagaimana cara kita tahu tingkatannya? Apakah fiat itu scarcity-nya lebih tinggi daripada emas atau Bitcoin itu lebih rendah daripada fiat? Itu gimana caranya? Nah, sebenarnya kalau scarcity itu kan supply and demand juga ya. Jadi kalau supply-nya banyak kemudian demand-nya juga banyak, ya dia akan balancing nih supply dan demand-nya. Terus tapi kalau supply-nya sedikit kemudian demand-nya banyak, nah jadi seolah-olah barang tersebut jadi langka. Contohnya dulu kan kalau kita pas pandemi ya, masker langka, kemudian antiseptik langka. Nah itu kan supply-nya sedikit cuman demand-nya naik gitu kan. Nah tapi kalau kita bicara masalah uang, nah supply and demand ini akan berhubungan dengan scarcity dan kemudian
kemudian dia akan bermuara pada ujungnya adalah kepada daya beli atau purchasing power. Nah, diharapkan dengan barang itu atau yang kita anggap sebagai uang itu punya scarcity yang atau kelangkaan yang tinggi, maka dia akan mampu untuk menyimpan nilai atau dia punya purchasing power itu tidak dimakan oleh waktu. Nah, bagaimana caranya kok dia punya purchasing power kok nggak dimakan oleh waktu? Salah satunya itu dengan rasio stock to flow. Nah, rasio stock to flow ini dia adalah salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur kelangkaan atau scarcity. Nah, stock to flow itu apa? Jadi stok itu adalah kuantitas atau jumlah item atau barang tadi yang diukur dalam waktu yang spesifik. Contohnya barang X atau barang A gitu kan di tahun 2023. Nah, di tahun itu saja gitu kan, atau di bulan itu gitu kan. Jadi ada period waktunya. Kemudian flow itu adalah kuantitas atau bertambahnya item ya, kuantitas barang dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau flow itu lebih cenderung ke produksinya, bertambahnya barang baru. Nah, sedangkan stok itu barang yang sudah ada, gitu ya. Nah, sederhananya gitu. Jadi misalnya ini yang digambar. Jadi stok di sini kan ada 20. Stok sekarang ada 20 di tahun ini. 20 barang. Kemudian produksinya flow itu kan dia 10 unit per tahun. Nah, jadi stoknya 20, flow-nya 10 per tahun. Sehingga jika kita bandingkan, nah rasio itu kan membandingkan ya, rasio stock to flow, artinya kita membandingkan stok dibandingkan dengan flow, akan menghasilkan 20 dibagi 10, maka hasilnya adalah 2. Nah, karena 20 ini unit, 10 juga unit, kita coret satuannya sama. Kemudian flow itu kan dia satuannya unit per tahun atau item barang per tahun, maka ketika kita rasiokan seperti ini, maka dia akan naik ke atas dikalikan angka 2, jadi 2 tahun. Jadi stock to flow rasio untuk item barang anggaplah ini barang X atau A gitu ya, itu adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun ini artinya apa? Jadi stoknya itu akan bertambah 2 kali lipat atau bertambah 100% ketika sudah melalui waktu 2 tahun. Jadi karena tadi 10 unit per tahun dan stok sekarang itu 20, maka 2 tahun kemudian jumlah barangnya itu jadi 40 kan, artinya bertambah 100% gitu loh. Dari totalnya 40 barang setelah 2 tahun. Atau kalau kita hitung per tahun, jadi naik jumlah barangnya itu bertambah sebesar 50%. Nah, bertambahnya jumlah barang ini tadi adalah inflation. Jadi bukan inflasi yang secara harga ya, tapi inflasi supply, inflasi terhadap supply stoknya barang itu sendiri, unit itu sendiri. Jadi dia mengalami inflation rate atau laju inflasi sebanyak 50% per tahun. Nah, sehingga kalau misalnya kita punya barang nih, kita udah punya barang di stok awal tadi dari 20 tadi. Nah, nilai barang kita itu dibandingkan dengan jumlah seluruh barangnya itu berkurang 50% di tahun pertama. Nah, kemudian di tahun kedua nilai barangnya itu berkurang lagi menjadi 100% karena flow-nya bertambah gitu kan. Bertambah itu terus. Jadi stock to flow ini adalah salah satu indikator cara untuk menentukan kelangkaannya. Nah, semakin tinggi rasionya, rasio stock to flow, maka untuk mencapai 100% inflasi 100% tadi akan membutuhkan waktu yang lebih banyak gitu kan. Misalnya ini hanya 1, flow-nya 1 unit per tahun, maka 20 dibagi 1. 20 dibagi 1 hasilnya 20 tahun kan. Jadi untuk dia inflasi 100% ya, maka perlu waktu 20 tahun. Nah, kalau perlu waktu
20 tahun, maka 100% dibagi 20, maka sekitar 5% per tahun inflationnya. Jadi tiap tahun dia nilai barangnya itu berkurang 5%. Seperti itu. Nah, stock to flow ini penting karena untuk sebagai indikator ya, yang saya bilang di depan tadi, sebagai indikator untuk melihat apakah barang tersebut memiliki kelangkaan yang tinggi atau kita butuh waktu sebentar aja nih, 2 tahun atau 3 tahun, 4 tahun, nanti barang itu ada lagi kok. Jadi nggak bisa dibilang barang itu langka, karena ketika seiring berjalannya waktu barang baru akan ada gitu. Nah, kemudian Bitcoin itu dia memiliki nilai rasio stock to flow yang tinggi seperti emas, sehingga kalau ada yang bertanya ya, kenapa kok Bitcoin itu dia memiliki value ya atau bernilai ya, karena dia punya stock flow yang bagus kayak emas. Kok bisa dia punya stock flow yang bagus, bahkan lebih bagus daripada emas? Karena Bitcoin sendiri dia udah punya mekanisme untuk produksi atau flow-nya, dia sudah terkontrol. Jadi inflation rate-nya tadi terkontrol. Kita nggak akan pernah bisa menambah jumlah flow yang flow produksi Bitcoin setiap bloknya, karena sudah ada konsensus atau aturannya adalah ketika terjadi halving maka supply subsidinya akan berkurang setengahnya, begitu terus. Nah, sedangkan aset-aset lain, ibaratnya contohnya seperti emas lah ya, emas itu sebenarnya supply-nya masih bisa bertambah, misalnya kapasitas produksi pabrik ditambah atau perusahaan yang menambang emas bertambah jumlahnya semakin banyak, ya produksinya, flow-nya akan semakin tinggi. Sedangkan Bitcoin, mau berapapun miner yang bergabung di jaringan Bitcoin atau berapa besar pun tambang Bitcoin yang dibangun, itu tidak akan mengubah jumlah Bitcoin yang rilis atau Bitcoin yang tercreate di setiap bloknya sampai nanti maksimum jumlah supply-nya itu 21 juta. Nah, ketika sudah supply-nya 21 juta, maka flow-nya akan 0. Jadi hanya stok 21 juta dibagi dengan flow 0. Ya, tidak ada hingganya gitu kan. Nah, kalau lihat dari sini, ini ada artikel dari Jim Brisland. Dia membandingkan ya. Jadi ada beberapa aset di sini, silver, Bitcoin, dan gold ya. Jadi dia punya stock to flow yang berbeda-beda. Nah, Bitcoin sendiri dia stock to flow-nya, kalau ada ini yang 2015, 2020, 25, 35. Kenapa? Ya karena di rentang waktu ini adalah rentang waktu halving. Jadi kalau bisa dilihat kan, ini kan sebenarnya rentang waktu halving ya. Bitcoin 2015, Bitcoin 2020, 25, 35 dan seterusnya. Nah, di sini ketika 2015 masih jauh nih untuk menyandingi scarcity atau stock to flow-nya dari gold. Dia memang lebih bagus daripada silver, tapi masih rendah daripada gold. Nah, kemudian di 2020 masih lebih rendah sebenarnya daripada gold, itu kan, tapi sudah jauh lebih baik daripada tahun 2015. Nah, sedangkan sekarang sudah 2024 nih, kita sudah ada di posisi untuk menyamai gold secara scarcity atau stock to flow rasionya. Nah, nanti semakin dia halving lagi, maka Bitcoin akan memiliki stock to flow rasio yang lebih tinggi lagi daripada si emas, seperti itu. Nah, semakin tinggi stock to flow ya, semakin tinggi nilai stock to flow, maka laju inflasinya akan lebih rendah untuk aset tersebut, sehingga kita bisa menyimpan nilai, atau kita bisa menggunakan aset tersebut untuk saving value. Nah, sedangkan gold ini dia memang bisa saving value karena dia akan save haven lah, akan save terus. Nah, cuman kalau misalnya supply gold flow-nya
flow produksinya bertambah, maka ya dia akan stock to flow-nya akan rendah. Nah, sedangkan Bitcoin tidak bisa untuk diubah seperti itu. Gitu. Jadi stock to flow itu lebih cenderung untuk bisa melihat apakah aset ini bisa menyimpan nilai dari sisi kelangkaannya. Nah, posisi yang lebih bagusnya Bitcoin daripada gold adalah dia adalah satu-satunya yang saat ini dimiliki oleh umat manusia, bahwa ada sesuatu yang skar, ada sesuatu yang langka, dan dia dapat ditransfer melalui protokol komunikasi atau internet. Jadi untuk gold, silver, dan lain sebagainya atau aset komoditas lainnya itu kan memiliki kelangkaan, cuman dia tidak bisa dikirimkan atau ditransfer entah itu antar institusi atau antar orang melalui protokol internet. Jadi dia harus dikirim fisik atau ditransaksikan secara fisik seperti itu. Nah, ini kalau gold, ini kita lihat ya di chart yang sebelah kiri ini dari The Gold Standard Institute, dia sekitar 60 tahun ya di sini, 65, sekitar 65 tahun untuk stock to flow-nya. Nah, kemudian silver ada sekitar 20 tahun, ya, ada crude, ada copper, ada jagung, ada gandum gitu kan. Nah, gold itu dia stock to flow-nya 60 tahun nih rasionya ya, 60 tahun. Nah, sedangkan Bitcoin itu kalau kita hitung ya, karena kita bisa verifikasikan sendiri ya, kita lihat sendiri di chain analysis, atau kita bisa lihat di ini, saya ambil dari dashboardnya Moody. Kita bisa lihat supply Bitcoin sekarang jumlahnya 19.710.017 Bitcoin ya. Mungkin di sini ada perbedaan yang saya tulis ya, di sini 014, di sini 017. Nah, ini saya hitung stok di Juni 2024 Bitcoin itu 19.710.014 Bitcoin. Kemudian flow Bitcoin itu produksi Bitcoinnya ya per tahun. Itu karena sekarang kita di halving ke 2024 ya, halving. Subsidinya 3,125 Bitcoin per blok. Kemudian dikali 6 untuk mendapatkan 1 jam ya, karena satu blok itu 10 menit. Dikali 24 selama 1 hari. Kemudian saya kalikan sederhana saja, dikalikan 365. Jadi ini adalah 164.250 Bitcoin per tahun produksinya. Nah, kemudian rasio stock to flow tadi gimana? Ya, seperti rumus yang sebelumnya. Stock to flow, stok 19 juta dibagi dengan flow-nya 164.000. Hasilnya 120. Jadi Bitcoin itu untuk dia inflation sampai 100% butuh 120 tahun. Gitu kan. Nah, terus kemudian inflation rate per year-nya 100% dibagi 120 tahun, 0,83% per tahun. Jadi ini inflationnya dia 0,83% per tahun. Nah, sedangkan emas gimana? Nah, emas stok. Nah, ini approximate aja ini. Approximate stok 187.000 ton ini approximate stok. Karena apa? Karena kita tidak dapat memverifikasi dari stoknya gold keseluruhan di dunia ya. Itu akan sangat sulit. Kemudian flow-nya juga kita tidak bisa memverifikasi sendiri gitu kan. Jadi ini saya ambil dari beberapa sumber. Dapatlah nilai sekitar 187.000, kemudian flow 3.000. Nah, rasio stock to flow kita bandingkan 187.000 dibagi 3.000, maka hasilnya adalah 62 tahun. Inflation rate-nya adalah per tahun 100% bagi 62 tahun, hasilnya 1,60%. Jadi gold itu dia punya
inflation rate itu 1,60%, sedangkan Bitcoin dia inflation rate-nya 0,83%. Nah, dan ini inflation rate-nya Bitcoin itu akan terus menurun. Kenapa? Ya karena sekarang subsidinya 3,125. 4 tahun lagi atau 210.000 blok lagi, maka subsidi ini akan berkurang lagi setengahnya. Maka rasio stock to flow-nya akan lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah, ini kan gold ini tidak jauh berbeda ya. 62 tahun, di sini sekitar 65-an tahun gitu kan. Nah, sedangkan Bitcoin 120 tahun. Loh, tapi dengan superiornya scarcity Bitcoin seperti ini, kenapa dia masih memiliki volatilitas ya? Volatilitas di market ya, kita nggak akan pernah bisa menjawab dengan clear ya, karena memang market cap-nya kecil, market cap dari Bitcoin masih kecil dibandingkan dengan market cap emas. Kemudian juga majority manusia masih menganggap gold itu sebagai safe haven ya, saving value-nya mereka itu masih gold itu masih saving value terbaik. Nah, walaupun dari data seperti ini dapat dilihat bahwa memang Bitcoin punya saving value atau safe haven yang lebih bagus daripada si emas. Balik lagi tadi, ketika nggak banyak orang yang tahu punya Bitcoin punya sifat yang seperti ini, ya akan sangat sulit mereka untuk punya conviction seperti itu. Jadi clear ya untuk kenapa Bitcoin itu kok dia punya nilai. Ya kan tadi dia punya scarcity-nya dari mana? Stock to flow. Nah, kalau kita bandingkan lagi langsung head to head aja dengan emas. Emas juga punya scarcity dan stock to flow. Nah, bagaimana perbandingan keduanya? Dijelaskan melalui video singkat ini, presentasi yang sudah saya presentasikan tadi. Oke, demikian singkat saja presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, bisa kalian tulis ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan semoga hari Anda menyenangkan. Have a nice day.